Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'asama al-quluba min ad-dhalali wa masarib at-tafahah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghamara an-nufusa bil imani was sa'adah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadul ummata lirriyadati was siyadah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan kepada kita kehidupan di dunia ini, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita untuk menuju ke tempat ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka talabul ilm, dalam rangka meniti jalan menuju surga. Maka kita bersyukur atas nikmat ini. Nikmat kita menjadi seorang muslim, karena Islam adalah agama yang sempurna dan kita tidak meragukan tentang itu. Islam adalah agama yang sempurna. Dan di antara bukti kesempurnaan Islam adalah Allah perintahkan kepada umat, kepada manusia, kepada umat Islam, kaum muslimin yang telah mampu untuk menikah, Maka di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga atau di dalam pernikahan, tentu kita menginginkan atau berharap berjalan dengan baik. Dengan catatan, perjalanan pernikahan kita bisa berjalan dengan baik. Catatan yang paling utama adalah suami dan istri mampu memahami kewajibannya masing-masing. Mampu memahami kewajiban yang menjadi hak pasangannya. Mengerti akan kedudukan diri masing-masing, posisi masing-masing. Apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi hak pasangannya. Kemudian masing-masing dari suami dan istri melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Tentunya dalam konsep kehidupan, suami memiliki dua elemen penting yang harus dia salurkan, yang harus dia laksanakan. Komponen yang pertama adalah komponen mengayomi. Seorang suami memiliki tugas untuk mengayomi, memberikan keamanan, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Mengayomi anak dan istri dan anak dari siksa api neraka. Dan juga seorang suami memiliki elemen yang kedua, yaitu memberikan rasa tentram, rasa nyaman, mengayomi. Mengayomi dan mengayomi. Memberikan pengayoman dan memberikan ketentraman, ketenangan. Dan tentunya coba kita tanyakan kepada istri kita dan kepada anak-anak kita, apakah mereka merasakan kehadiran kita adalah sebagai sebuah ketentraman buat mereka, ketenangan buat mereka ketika sang ayah datang pulang ke rumah selepas bekerja. Apa yang mereka rasakan? Apakah mereka merasakan kehadiran ayah mereka, suami mereka memberikan rasa tentram, rasa nyaman, ada sakinah yang dia bawa? Maka alhamdulillah jika begitu, kita telah melaksanakan atau menjalankan fungsi kita sebagai seorang suami
dalam rangka memberikan pengayeman. Tentunya yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah sikap mengayomi. Dan itu tidak dimiliki oleh seorang perempuan, seorang istri. Karena seorang istri, komponen utama yang mereka jalankan tugasnya adalah memberikan pengayeman. Istri memberikan rasa ayem, karena mereka ibarat rumah bagi suaminya. Dia adalah tempat tinggal. Tatkala seorang suami lelah, letih di dalam perjalanannya untuk mencari nafkah, dia pulang ke rumah, dia dapati istrinya merasakan ketentraman di dalam batinnya. Karena istri adalah fungsinya adalah litaskunu ilaiha. Sebagaimana firman Allah, kamu menikahi perempuan itu agar kamu mendapatkan kedamaian, kamu bisa pulang ke rumah. Ya. Istri diibaratkan seperti itu, litaskunu ilaiha, kamu merasakan sakinah, ketenangan karena kamu memiliki istri. Baik, kita lanjutkan. Dan istri tentunya memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah, sesuai dengan kemampuannya tentunya. Jika si istri melakukan kewajibannya kepada suami dengan sebaik-baiknya setelah mentaati Allah, tentunya perkara yang paling pertama adalah mentaati Allah dan kemudian mentaati suaminya. Maka seorang istri berhak untuk meraih surganya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan, seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, kewajiban kepada Allah, taat kepada Allah, wa shaumat syahraha, dan puasa Ramadan, sekali lagi taat kepada Allah, wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, kata Rasulullah, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, dia berhak untuk masuk surga dari pintu yang mana saja dia kehendaki untuk memasukinya, insyaallah. Dan ini tentunya tidak mudah, karena janji Allah adalah surga, maka kita perlu perjuangan untuk meraihnya, terutama bagi para istri. 4 hal yang disebutkan di dalam hadis: salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya. Maka baru kita layak mendapatkan janji Allah berupa surganya, masuk dari pintu arah mana saja. Di dalam kehidupan kita pasti juga akan mengalami berbagai problematika, di mana pada satu masa terdapat perilaku istri yang menyimpang, membangkang suaminya, atau bahasa syariatnya adalah nusyuz. Karena kehidupan ini adalah tempatnya ujian, sedangkan akhirat adalah tempatnya kebahagiaan, memetik hasil dari kesabaran kita melaksanakan ujian yang ada di dunia ini. Kehidupan kita Allah bimbing dengan yang namanya perintah dan larangan. Allah itu memerintahkan kita dan melarang kita itu dalam rangka membimbing kita untuk menuju surga. Ibarat kita sedang berjalan naik kendaraan, tentunya kita itu butuh rambu-rambu, butuh bimbingan berupa perintah dan juga berupa larangan. Ketika kita lewat jalan tol, katakanlah, kita akan melihat banyak di situ perintah-perintah. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita itu tidak keluar jalur, tetap berada di jalurnya, sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan selamat. Perintah dan larangan ini jalan seiring dan seirama, agar kita bisa berjalan menuju kepada tujuan kita, yaitu surga, bukan kepada sebaliknya. Jika kita tidak mengindahkan, memperhatikan larangan-larangan yang ada di jalan, ya, kita tadi diibaratkan sedang berada di jalan tol, tentunya kita akan keluar dari jalurnya.
Jadi perintah dan larangan itu adalah sesuatu yang mengasyikkan sebenarnya. Ketika Allah perintahkan kepada kita, kita jalankan, kita laksanakan. Ketika Allah melarang kita, kita tinggalkan. Dan itu baik untuk kita. Karena setiap perintah yang datang dari Allah menunjukkan wajib untuk dilakukan. Dan menunjukkan segera untuk dilakukan. Dan setiap larangan yang Allah larang menunjukkan keharaman hal tersebut. Dan juga rusaknya efek daripada perbuatan tersebut. Jadi setiap larangan yang Allah larang memberikan indikasi keharaman dan indikasi kerusakan. Kalau kita perhatikan setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada unsur kerusakan di dalamnya. Karena memang sudah seperti itu konsepnya. Setiap larangan menyertainya unsur kerusakan. Maka ketika ada tanda-tanda sikap istri mengarah kepada nusyuz, mengarah kepada bersikap buruk, pembangkangan kepada suami, Allah pun juga telah memberikan rambu-rambunya. Sebagaimana dalam firman Allah tadi, dan itu sebagai awal dari pembahasan dosa besar kita yang ke-47 adalah firman Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan jika kalian khawatir terhadap perilaku nusyuz istri-istri kalian, maka apa yang kita lakukan sebagai rambu-rambunya, fa'idhuhunna. Allah memerintahkan kepada kita untuk menasihati dia, menasihati istri kita ketika kita melihat ada sikap ketidaktaatan istri kepada kita. Di sini ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa nusyuz yang dimaksud dengan firman Allah nusyuzahunna atau istilah kita nusyuz adalah keluarnya istri dari ketaatan kepada suami. Kemudian perbuatan nusyuz ini sebenarnya bisa bersumber dari sikap suami kepada istri atau istri kepada suami, tetapi lebih banyak yang terjadi adalah istri kepada suami, ya, sikap pembangkangan istri kepada suami. Maka resep yang pertama, solusi yang pertama adalah diberikan nasihat. Fa'idhuhunna. Nasihatilah mereka tentang surga dan neraka, tentang efek, sebab dan akibat. Jika kamu melakukan ini, ingat bahwa ini tidak boleh, tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena perempuan itu kewajibannya adalah taat kepada suaminya. Bahkan ketaatan dia kepada keluarganya itu nomor 2. Yang paling pertama adalah ketundukan dia kepada suaminya. Pembahasan ini ternyata dikupas panjang lebar oleh Syekh atau Imam Adz-Dzahabi di dalam pembahasan ini. Maka kita segerakan saja pembahasan ini karena memang panjang. Beberapa hal atau banyak hal dibahas di dalam dosa besar yang ke-47. Intinya, sikap pembangkangan istri kepada suami itu bersumber kepada 4 masalah atau 4 hal. Ya, di antara contoh bentuk nusyuz seorang istri kepada suami, yang pertama adalah tidak bersyukur kepada suaminya. Dan ini menjadi penyebab terbanyak terjadinya perceraian mungkin, ya, karena dimulai dengan tidak bisa bersyukur istri kepada suaminya, tidak bisa mensyukuri kebaikan-kebaikan suami, padahal suami yang sudah berusaha untuk memberikan nafkah istrinya, menjaga istrinya, menjaga anaknya, memberikan ketenangan sebagaimana sudah disebutkan tadi, mengayomi dan mengayemi. Maka kewajiban istri yang paling utama adalah mensyukuri nikmat tersebut, bersyukur kepada Allah dan kemudian kepada suaminya. Karena Allah telah menghadirkan kepadanya seorang suami yang bertanggung jawab. Kalau kita memang sudah seperti itu, maka bersabarlah. Kalau belum, ya cari di awal sebelum kita menikah, kita harus mendapatkan pasangan yang tepat. Jangan kemudian kita menyesal ketika kita sudah berumah tangga, akhirnya banyak hal-hal yang kita tidak sukai dari sikap pasangan masing-masing. Maka
Yang paling pertama yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suami adalah banyak-banyak bersyukur. Ketika istri tidak mensyukuri suaminya, maka itu bentuk nusyus. Ya, salah satu bentuk nusyus pembangkangan istri kepada suami atau bentuk durhakanya istri kepada suami adalah tidak mensyukuri suaminya. Sementara Rasulullah SAW sudah bersabda, La yanzurullah ila mura'atin. Allah tidak melihat seorang istri la tashkuru li zawjiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya, tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Wahia la tastagni anhu, padahal si istri ini selalu membutuhkan suaminya. Bagaimana bisa seorang istri yang selalu butuh suaminya dalam banyak hal, kemudian tidak mensyukuri suaminya? Ini sesuatu yang di luar nalar. Seharusnya seorang istri itu bersyukur kepada suaminya. Tapi memang begitulah tabiat perempuan. Maka ketika seorang suami sudah melihat tanda-tanda seperti itu, nasihati yang pertama, fa'idhuhunna. Kemudian kalau memang masih berlanjut sikap nusyus istri kepada kita, maka wahjuruhunna fil madhaji. Langkah berikutnya adalah memisahkan diri dari mereka di tempat tidur. Di sini para ulama banyak pandangan. Pandangan yang lebih tepat sejatinya tidak perlu meninggalkan kamarnya, tetap dia berada di kamarnya bersama istrinya, tetapi memalingkan wajahnya. Jadi tidurnya tidak berhadap-hadapan atau tidak mesra-mesraan, tetapi menunjukkan sikap tidak suka ketika istri melakukan pelanggaran. Ya, jadi cara hajar, menghajar ya, memberikan efek jera, hukuman yang berupa memisahkan diri itu cukup dengan memalingkan tubuh ketika tidur. Tetapi sebagian ulama juga ada yang memandang ya pindah kamar, tidak tidur sekamar. Tetapi yang paling tepat tetap berada di dalam satu kamar agar masing-masing bisa bisa memberikan kelegaan. Mungkin suami terlalu keras atau mungkin istri kemudian terlalu keras, akhirnya sama-sama berintrospeksi. Ya, ada kesempatan untuk berpikir, ya, berintrospeksi. Kemudian bentuk nusyus yang berikutnya, yang kedua, ini secara garis besar ya. Yang pertama adalah tidak mensyukuri suaminya. Kemudian yang kedua, menyakiti suami dengan kata-kata, dengan perilaku, ya, terutama dengan kata-kata. Banyak kita dapati di luar sana terjadinya pembunuhan di dalam rumah tangga dikarenakan suami sudah tidak kuat lagi untuk bisa memaafkan istrinya yang lisannya terlalu tajam. Akhirnya seorang suami memutuskan mengambil jalan percepatan, ya, jalan percepatan dengan membunuh istrinya, dan banyak terjadi karena tidak sanggup mendengarkan kata-kata makian, kata-kata cacian, menjatuhkan harga diri seorang laki-laki, akhirnya bunuh saja. Nah, sikap menyakiti suami ini juga diantara bentuk nusyuznya istri kepada suami. Diwayatkan di dalam satu hadis dari Mu'ad bin Jabal, ani Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya. Ya, istri di dunia menyakiti suaminya. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, kecuali istrinya nanti dari kalangan bidadari di surga akan berkata, ya, La tu'zih, istrinya di surga dari kalangan bidadari berkata kepadanya, atau istilahnya ngedumel sendiri gitu ya. La tu'zih, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah membunuhmu, memusuhimu. Fa innama huwa indaka dakhil, karena sejatinya suamimu itu di dunia itu hanya tamu di sisimu. Yushiku an yufariqaki ilaina, hampir saja karena perbuatanmu menyakiti dia, ia meninggalkanmu dan menuju kepada kita. Masya Allah. Seharusnya para istri berpikir tentang hal ini dan ingat baik-baik, ternyata seorang mukmin sudah disiapkan baginya istri dari kalangan bidadari di surga. Masya Allah. Tinggal bagaimana kita bersabar untuk menghadapi, menjalani kehidupan kita di dunia sebagai seorang mukmin.
Karena berat memang menjadi mukmin, apalagi di zaman sekarang. Yang bisa mempertahankan keimanan dan keislamannya sampai maut menjemput, itu susah sekali. Tetapi lagi-lagi Allah sudah memberikan gambaran-gambaran tentang kenikmatan, kebahagiaan surga melalui hadis ini. Ternyata bagi seorang mukmin di dunia sudah disiapkan istri-istri dari kalangan bidadari di akhirat kelak, di surga kelak. Kemudian yang ketiga, bentuk nusyuz istri kepada suami adalah menolak ajakan suami. Maka seorang istri layaknya bersiap sedia kapanpun, dimanapun dia bersiap sedia untuk menjawab panggilan suami, menjawab ajakan suami. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat." Jika seorang suami mengajak istrinya, memanggil istrinya menuju ranjangnya, menuju tempat tidurnya, namun sang istri menolak ajakan tersebut, fabata ghadbana 'alaiha, dan si suami akhirnya di malam itu tidur dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak suka kepada istrinya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Si istri ini mendapatkan laknat malaikat sampai pagi harinya, insyaallah. Jadi kalau sebelum tidur segera kita selesaikan permasalahan yang terjadi di antara kita. Apalagi dari pihak istri, berusahalah untuk memiliki hati yang luas, untuk segera memohonkan keridhaan suami, baik dia yang melakukan kesalahan atau suami melakukan kesalahan kepada dirinya. Betapapun sang istri segera untuk mencari keridhaan suami, karena sehari semalam tidur dengan membawa ketidakridhaan suami mengakibatkan malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Dan yang keempat adalah keluar rumah tanpa izin. Jadi ini diantara bentuk-bentuk nusyuz yang paling dominan atau yang paling sering kita jumpai. Seorang istri melakukan pembangkangan, ketidakpatuhan kepada suami dalam 4 hal tersebut. Baik, kita bahas pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair karena pembahasannya panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Dan jika kalian khawatir terhadap tindakan nusyuz istri-istri kalian, fa'idhuhunna, maka kasihlah nasihat, berilah nasihat buat mereka. Wahjuruhunna, nasihat di sini bisa kita gambarkan tentang sebab dan akibat. Karena disebabkan kamu melakukan pembangkangan, maka hati-hatilah dengan akibat yang akan didapatkan oleh istri yang durhaka kepada suaminya berupa ancaman neraka dan seterusnya. Kita ingatkan tentang bentuk ketaatan, tentang hak dan kewajiban, apa yang menjadi kewajiban istri dan apa yang menjadi haknya. Masing-masing kita melihat hak dan kewajiban kita, kewajiban dan hak pasangan kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah wahjuruhunna, pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Wadribuhun, dan step yang ketiga adalah dipukul. Dan dipukul ini bukan pukulan yang menyakitkan ya, tetapi bentuk pukulan yang sebagai bentuk hukuman, memberikan pelajaran kepada istri. Dan digambarkan atau disebutkan bahwa pukulannya itu adalah dengan telapak tangan aja. Dan bukan tempat-tempat yang dilarang untuk dipukul seperti muka. Karena muka itu banyak syarafnya, sangat sensitif terhadap luka, terhadap cacat ya kalau dipukul mukanya. Tetapi pukul aja mungkin kakinya atau tangannya. Bukan begini. Mukulnya perempuan tuh bukan begini. Begini. Begini mah pengen tarung namanya. Masa kita tarung sama perempuan? Tidaklah. Jadi pukulannya adalah dengan telapak tangan. Bukan kepada arahnya, bukan kepada muka atau kepala. Baik, pukulan yang tidak menyakitkan.
Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan jika mereka sudah kembali taat kepadamu, kemudian sudah berubah sikapnya menjadi taat kepadamu, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana 'aliyyan kabir, akan dijelaskan maksudnya insyaallah. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Qala al-Wahidi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Wahidi, yang dimaksud dengan nusyuz di sini adalah maksiatuz zauj wa huwa tarafu alaihi bil khilaf. Bentuk kemaksiatan istri kepada suaminya, maksudnya apa? Dia merasa lebih tinggi dari suaminya. Ketika terjadi silang pendapat, dia merasa lebih baik pendapatnya. Intinya adalah membangkang. Biasanya kan seperti itu. Pembangkangan itu kan terjadi karena merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Wa qala Atha, berkata Atha, wa huwa an tata'attar lahu wa tamna'uhu nafsaha wa tataghayyar amma kana taf'aluhu min at-tawa'iyah fa'idhuhunna bi kitabillah. Kalau menurut Atha, yang dimaksud dengan nusyuz di sini adalah seorang istri berhias, bersolek, memakai wangi-wangian, tetapi enggak mau diajak. Sudah dalam keadaan yang mempesona, cantik, wangi, tetapi tidak mau memenuhi ajakan suaminya. Wa tataghayyar amma kanat taf'aluhu minat tawa'iyah. Berubah perilakunya dari yang taat menjadi tidak taat. Lantas dia memakai wangi-wangian ini dalam rangka apa? Tujuannya apa gitu. Ya, berarti kan sudah ada perubahan di dalam sikap seorang istri. Maka kata Atha, fa'idhuhunna bi kitabillah, nasihatilah mereka dengan Al-Qur'an. Wa dzakkiruhunna ma amrahunna Allahu bihi wahjuruhunna fil madaji. Kemudian setelah dinasihati masih berkelanjutan sikap nusyuznya, maka dzakkiruhunna, ya, di antara bentuk mau'izah, nasihat seorang suami kepada istri adalah ingatkan mereka tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka dari sikap ketaatan kepada suami. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, pisahkanlah diri mereka dari tempat tidur mereka. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, maksud daripada memisahkan diri dari tempat tidurnya istri adalah an yuwalliha dhahrahu, memalingkan punggungnya, alias mencueki gitu ya. Tidak memperdulikannya. Wala yukallimuha, dan tidak diajak ngobrol, tidak diajak bicara. Padahal istri itu sangat membutuhkan waktu untuk ngobrol. Tetapi karena ini posisinya adalah bentuk hukuman, maka kita ambil sikap untuk mendiamkannya. Wa qala Sya'bi wa Mujahid, berkata Imam Sya'bi dan Imam Mujahid, wa huwa an yahjura madaji'ataha fala yudaji'aha wadribuhunna darban ghair mubarrih. Maksud daripada wahjuruhunna fil madaji', pisahkanlah diri mereka dari tempat tidur mereka, adalah betul-betul tidak tidur bareng. Kalau perkataannya Imam Mujahid. Jadi betul-betul tidak tidur di kamarnya, ya. Dan tidak menggaulinya untuk beberapa waktu sebagai bentuk hukuman. Wadribuhunna, dan juga pukullah mereka darban ghair mubarrih, bentuk pukulan yang tidak melukai. Wa qala Ibnu Abbas, pukulannya itu adalah dengan telapak tangan, ya kan? Bukan dengan genggaman telapak gini, tapi dengan telapak tangan. Walizawj an yatalafa nusyuz imra'atahu bima adinallah. Dan seorang suami dia berhak untuk memperbaiki sikap istri yang nusyuz tadi agar dia kemudian kembali, ya, untuk taat kepada Allah, kepada suaminya dengan 3 metode tadi. Jadi suami diberikan keleluasaan untuk memberikan peringatan, hukuman kepada istri dengan 3 langkah tadi. Nasihat, kemudian al-hajar, ya, kita tidak tidur dulu dengan istri bareng-bareng, atau tidur tetapi tidak ngajak ngobrol, ya, memalingkan wajahnya, dan kemudian langkah yang ketiga adalah dengan memukulnya. Fa in ata'nakum, dan jika mereka sudah kembali taat kepadamu, fala tabghu alaihinna sabila,
Jangan kamu mencari-cari kesalahannya lagi. Kalau kata Ibnu Abbas. Ya sudah, kalau sudah taat kepadamu, sudah kembali lagi tidak membangkang, tidak melakukan perbuatan durhaka, maka jangan cari-cari kesalahannya lagi. Ya, jangan engkau mencari-cari dosa dan kesalahannya. Kemudian kita lanjut. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat, ya, falam ta'ti." Di dalam riwayat yang lain, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya ke tempat tidurnya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, falam ta'ti, dan kemudian dia enggan menolak ajakan tersebut, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Wa fi lafdhi sahihaini aidan, dan di dalam lafaz diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim yang lain, idza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha. Jika seorang perempuan tidur di malam hari dalam keadaan memisahkan dirinya dari kasur suaminya, alias enggak mau tidur bareng dengan suaminya, fataba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha zawjuha. Dan dia menolak untuk tidur dengan suaminya kecuali semua penghuni langit, ya, semua penghuni langit akan murka kepadanya, insyaallah. Sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha zawjuha. Sampai kapan kemurkaan penghuni langit itu mereda, hilang, sampai dia kembali mendapatkan keridhaan suaminya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasatun la yaqbalullahu lahum salatun." Tetapi hadisnya ini adalah dhaif, ya, kita bacakan saja. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan terima salatnya. Kebaikan-kebaikannya tidak melangit, alias tidak diterima, ya, tidak menuju langit kebaikan-kebaikannya. Yang pertama adalah al-abdul abiq, seorang budak yang lari dari tuannya, kabur, ya, budak yang kabur dari tuannya. Sampai kapan Allah menerima sholatnya dan menerima amal solehnya? Sampai si budak ini kembali kepada tuannya dan dia letakkan tangannya di atas tangannya, tangan tuannya di atas, maksudnya adalah sampai ridho tuannya, minta maaf, maafkan saya sudah berusaha kabur, ya. Jadi si budak ini akan tetap berada di dalam apa? Amal solehnya nggak diterima. Sampai kapan? Sampai dia kembali kepada tuannya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah al-mar'atus sakhit 'alaiha zawjuha, seorang istri yang suaminya murka kepadanya. Sampai kapan? Sampai suaminya ridho kembali kepada istrinya. Dan yang ketiga, as-sakran, orang yang mabuk sampai dia siuman, sampai dia sadar kembali. Jadi 3 golongan ini Allah tidak terima sholatnya, tidak diterima amal solehnya, kebaikan-kebaikannya, ya. Seorang budak sampai dia kembali kepada tuannya yang berusaha kabur. Seorang istri yang suaminya murka kepadanya sampai dia kembali ridho kepada istrinya. Dan yang ketiga, seorang yang mabuk sampai dia sadar. Wa anil Hasan qala haddatsani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku meriwayatkan dari seorang yang mendengar langsung kepada Nabi, ya, satu hadis, tetapi dhaif hadisnya di sini. Awwalu ma tus'alu anhul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Perkara pertama yang akan ditanyakan kepada para istri, kepada para perempuan di akhirat kelak adalah tentang sholatnya dan kemudian tentang suaminya. Tetapi hadisnya adalah dhaif derajatnya. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasuma wa zawjaha syahidun 'alaiha. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir untuk berpuasa sementara suaminya ada di dekatnya. Maksudnya
Dia berpuasa, puasa di sini puasa sunnah ya, bukan puasa yang wajib. Dia melakukan puasa sunnah tanpa izin, tanpa keridhaan suaminya. Jadi kalau seorang perempuan, mohon maaf, kalau mau berpuasa sampai dia akan melakukan ibadah sekali berpuasa sunnah, maka yang diperlukan adalah dia minta izin dulu kepada suaminya. Ya. Karena kedudukan istri sekali lagi sebagai tempat tinggal bagi suaminya. Hubungan suami istri itu seperti kebutuhan kita kepada makanan. Kita butuh yang namanya makanan, pondasi agar kita tetap kuat beribadah. Dan suami istri tentunya sama dengan makanan. Si istri nggak tahu kapan suaminya membutuhkannya, maka dia harus dalam keadaan siap sedia untuk tidak mengatakan tidak ketika suaminya sudah mengajaknya. Maka di sini Rasulullah sudah memberikan teguran dengan mengatakan la yahil, tidak halal. Berarti apa? Ketika si istri tetap memaksakan ibadah puasa ini sementara suaminya tidak ridho, untuk apa? Tidak akan bernilai ibadah, tidak akan bernilai pahala. Masya Allah. Wala ta'dzan fi baitihi illa bi'idnih, dan jangan juga seorang istri memberikan izin masuk siapapun ya ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Alias apa? Tidak boleh sembarangan terima tamu. Seorang istri sekalipun keluarganya, sekalipun orang tuanya, hendaknya seorang istri tetap meminta izin dulu kepada suaminya. Abi, ayah, mas, kak, dan apapun bahasa kita kepada antara istri kepada suami. Ini mau ada tamu, bapak mau datang, ibu mau datang. Bagaimana? Oh ya silahkan, silahkan disambut. Atau misalnya suami bilang jangan dulu, ya sudah. Atau apapun bahasanya, intinya adalah komunikasi yang baik. Dan tentunya minta izin, seorang istri minta izin dulu kepada suaminya. Kita lanjutkan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin." Ini hadis Masya Allah sangat populer. "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin." Seandainya saja aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, kata Rasulullah. Tentu aku akan perintahkan para wanita, para istri untuk sujud kepada suaminya. Insyaallah. Wa qalat ammatu Husain bin Muhsin wa dzakarat zawjaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika bibinya Husain bin Muhsin mengadukan perihal suaminya kepada Nabi. Mengadukan perihal suaminya kepada Nabi. Kemudian apa jawaban Nabi? Unzuri aina anti minhu. Coba deh kamu lihat kedudukanmu di mata suamimu. Fa innahu, karena suamimu itu jannatuki wa nariki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Surgamu dan juga nerakamu. Maka seorang istri sekali lagi dia harus bisa memposisikan diri menjaga hak suaminya, tentunya berarti menunaikan kewajibannya. Dan bagaimana kita seorang istri bersikap kepada suaminya, maka di situ ada surga dan ada nerakanya. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Sebagaimana sudah kita sampaikan di awal tadi. Di antara bentuk atau perilaku nusyuz seorang istri kepada suami adalah kurang pandai mensyukuri suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya. Maka Allah tidak akan melihat seorang perempuan kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya, tidak mensyukuri suaminya. Padahal dia selalu membutuhkannya. Padahal dia selalu butuh suaminya.
Wa ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga diriwayatkan di dalam hadis yang lain, idza kharajatil mar'atu min baiti zawjiha bighairi idnihi. Sudah disebutkan tadi. Di antara bentuk nusyuz yang keempat, keluar rumah tanpa izin suami. Jika seorang istri keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya, la'anathal malaikatu hatta tarji'u tatub. Malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Karena apa? Karena dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Jadi istri ini sebenarnya enak ya. Itu tadi, suami itu memiliki konsep yang dua kali daripada perempuan. Dia memiliki kewajiban mengayomi, dia memiliki kewajiban mengayomi. Maka seorang istri seharusnya menikmati apa yang menjadi ketentuan dari Allah, bahwa dia adalah sebagai seorang perempuan. Dan kita sebagai seorang laki-laki, kita juga harus berpikir tentang bagaimana kita mengupayakan bentuk pengayoman kepada istri dan anak kita. Bagaimana juga kita mengupayakan bentuk pengayoman kepada istri dan anak kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Tetapi hadis ini meskipun populer ya di kalangan kita, tetapi hadisnya derajatnya adalah dhaif. Ya, ayyuma imra'atin matat, istri wanita mana saja, istri siapa bukan istri siapa saja. Setiap istri yang dia meninggal sedangkan suaminya adalah rela, ridho terhadap istrinya, tidak kemudian merasakan ini istri durhaka ini, enggak, dia ridho, kematiannya dilepaskan oleh suaminya dengan ketenangan. Ya, bahkan suaminya merasakan keberatan dengan kematian istrinya karena belum tentu ketika dia mungkin mencari wanita lain bisa seperti dia, itu kan. Maka istri ini yang dilepas kematiannya, kepergiannya dengan keridhaan suami masuk surga. Tetapi hadisnya dhaif. Yang lebih kita kemudian jadikan pedoman adalah hadis yang tadi di awal sudah kita sampaikan. Ketika istri melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya kan, kemudian menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah. Ya, ini 4 hal ini yang harus diperhatikan oleh para istri. Sholat 5 waktu. Mohon maaf, terkadang seorang perempuan atau seorang istri terkadang sholatnya itu agak tidak tepat waktu, agak mengulur nanti-nanti. Hati-hati wahai para perempuan, para wanita, para istri. Ya, jangan sampai perintah Tuhanmu yang paling utama kamu atau kalian abaikan. Ya. Menunda sholat sama saja mengundang dosa. Ya. Karena ketika kita menunda-nunda sesuatu itu sama saja kita tidak ingin segera melaksanakan perintah tersebut. Bahaya. Padahal itu Allah yang perintahkan. Allah yang memerintahkan untuk sholat, dan perintah sekali lagi unsurnya adalah wajib dan segera. Segera untuk dilaksanakan, segera untuk dilaksanakan agar apa? Agar kita bisa terbebas dari beban perintah. Sejatinya ketika perintah itu datang kepada kita, itu kan beban buat kita. Bagaimana beban itu bisa hilang? Ya kita laksanakan, kita kerjakan agar terlepas dari beban tersebut. Baik. Fal wajib 'alal mar'a an tatluba ridha zawjiha wa tajtaniba sukhtahu wa la tamtani' minhu ma ta'aradaha. Yang wajib bagi seorang istri adalah selalu mencari keridhaan suaminya dan menjauhi murka suaminya dan tidak menolak ajakan suaminya kapan saja dia butuhkan. Insyaallah. Catatan dari Imam Dhahabi, yang wajib bagi istri adalah selalu mencari keridhaan suami, selalu menghindari murka suami, dan selalu bersiap sedia dan tidak menolak ajakan suaminya kapan dia menginginkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi
falta'tih, kata Rasulullah. Jika seorang suami sudah mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maka hendaknya seorang istri segera menjawab panggilan suaminya. Baik kakanda, siap. Sekarang siap. Insya Allah. Kata Rasul apa? Wa in kanat ala tanur, meskipun dia lagi masak, meskipun dia sedang berada di perapian. Insya Allah. Kewajiban istri yang paling utama adalah siap sedia. Kalau dikatakan ada suami siaga, seharusnya juga istri lebih bersiap siaga lagi. Karena panggilan perang akan datang kapan saja itu ya. Kapan saja suami membutuhkan istri, siap. Kakanda 86. Enggak pakai lama. Oke. Kita lanjut. Qala ulama illa an yakuna laha uzur, kecuali kalau ada uzur. Contohnya misalnya istrinya lagi haid. Kasihan banget ya suami. Yang haid istrinya, dia ikutan haid juga. Astagfirullah. Jadi yang haid itu tidak hanya para wanita. Laki-laki juga merasakan haid. Kalau nggak mau haid ya punya 2, punya 3. Haidnya bareng, tambah lagi. Seorang laki-laki tidak dikatakan bujang kalau dia sudah punya 4. Berarti kita ini yang masih punya 1, bujang 3 kita ini ya. Masya Allah. Jangan menganggap kita ini sudah tidak lepas dari kebujangan. Padahal sikap membujang itu adalah sebagian daripada azab. Oke, kan kita sudah nikah. Berapa istrimu? 1. Belum. Kalau sudah 4 baru sudah tidak bujang lagi. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada uzur, maka tidak bisa kemudian ajakan tersebut diiyakan. Ya, maklumi saja. Maklum, ya, sedang datang bulan atau sedang nifas. Kasihan kan para suami. Dianya haid, dianya nifas, suaminya juga ikutan haid dan juga ikutan nifas. Insyaallah. Fala yahillu laha an taji'ah wala yahillu lirajul aidan an yatruba dzalika minha. Seorang istri tidak bisa atau tidak boleh menjawab panggilan suaminya jika keadaannya lagi uzur, lagi haid dan lagi nifas. Di sini tidak dikatakan lagi sakit. Enggak ada. Mas, aku lagi sakit. Oke, pelan-pelan saja. Enggak masalah kan? Yang uzur yang dimaksud di sini adalah haid dan nifas. Kalau memang suaminya itu punya perasaan, ya sudahlah. Kakanda bersabar. Ayo kita berobat secepat mungkin biar cepat sehat. Insyaallah. Begitulah. Jadi seorang istri tidak boleh menjawab panggilan suaminya kalau lagi haid dan nifas. Begitu juga seorang suami tidak boleh memaksakan istrinya ketika lagi haid dan nifas. Karena Allah sudah berfirman, sudah melarang ya, fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Hendaklah kalian wahai laki-laki menghindari istri kalian ketika lagi haid. Jangan melakukan pelanggaran. Wala taqrabuhunna, jangan dekati. Kenapa? Dekati aja nggak boleh. Karena mendekati perempuan itu biasanya kebablasan. Makanya ketika lagi haid nggak perlulah kita melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada hubungan suami istri. Makanya di sini Allah bilang wala taqrabuhun. Bukan berarti dia itu najis gitu ya. Karena haid gitu jangan didekati. Maksudnya jangan didekati di sini jangan melakukan kayak zina, kan bahasanya fala taqrabuz zina, kan gitu. Karena perempuan ini didekati aja auranya itu udah kayak magnet yang pengen nempel gitu kan. Bahaya gitu. Jangan dekati istri yang lagi haid. Hatta yathurna, sampai dia betul-betul bersih dan suci dari haidnya. Fala taqrabu maksudnya bagi sebagian ulama mengatakan jangan kalian menggaulinya. Ya, maka di sini Allah menggunakan bahasa yang lembut ya, dengan bahasa pendahuluan, mendekati gitu. Maksudnya apa? Iya berhubungan sampai dia suci, selesai daripada haidnya. Maksudnya yathurna di sini sampai mandi.
Jangan tergesa-gesa. Mentang-mentang sudah bersih langsung dihajar gitu, enggak. Mandi dulu. Ya, mandi dulu. Sudah wangi baru. Qala Ibnu Qutaibah yadhurna yanqati' anhunna dam, maksudnya sampai terputus darah haidnya, faida tatahharna, dan juga ketika mereka para wanita tadi sudah taharah, bersuci, mandi ya, maka silahkan. Walamma taqaddama min qaulin Nabi, dan juga telah berlalu pembahasan tentang larangan mendekati istri ketika lagi haid atau menggauli istri waliyadzubillah pada duburnya, tidak boleh ya. Sebagaimana dalam hadis, man ata haidon aw imra'atan fi duburiha, barang siapa yang mendatangi istrinya ketika haid atau mendatangi istrinya dari arah duburnya, bukan arah, maksudnya pada duburnya, bukan arah dubur ya, pada duburnya. Ya Allah, ini udah nggak normal ya, insyaallah. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir, dia telah menyelisihi apa yang menjadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain, mal'unun man ata haidon, terlaknat siapa saja yang mendatangi istri ketika lagi haid, awi mura'atan fi duburiha, atau mendatangi perempuan pada duburnya. Wan nifas mislul haid, ya nifas itu juga sama kayak haid, hanya saja memang nifas itu lebih lama ya, 40 hari. Fala yahillul mar'ah an tuti'a zaujaha, maka tidak halal bagi perempuan mentaati ajakan suaminya ketika lagi haid dan ketika lagi nifas. Dan dia tetap mentaati suaminya pada perkara-perkara yang lain. Wa yanbaghi lil mar'a an ta'rif annaha kal mamluna, ini nasihat atau pesan dari Imam Az-Zahabi. Maka seorang perempuan hendaknya menyadari, menyadari posisinya bahwa dia itu seperti tawanan, seperti budak bagi suaminya. Fala tatasarraf fi nafsiha, jangan dia melakukan tindakan yang seenaknya, semaunya ya. Tidak boleh ya, kita kalau punya pembantu, apakah seorang pembantu itu semaunya ketika berada di rumah tuannya? Kan enggak ya. Dipecat dia nanti langsung. Ya kan? Maka seorang perempuan itu hendaknya memposisikan dirinya sebagaimana seorang budak kepada tuannya, tidak sembarangan melakukan tindakan, tidak melakukan tindakan semaunya, atau tidak melakukan tindakan dari sisi apa? Harta suaminya, membelanjakan harta suaminya semaunya tanpa izin dari suaminya. Nah, harta suami adalah milik suami. Ya. Kalau ungkapan harta suami milikku, hartaku milikku gitu. Hartamu milikku, hartaku milikku, enggak bisa kayak gitu ya. Harta suami ya tetap milik suami, hanya saja dia punya kewajiban untuk memberikan pengayoman kepada istri, menafkahi istrinya. Ya. Kalaupun seorang istri ingin membelanjakan harta suaminya, izinlah terlebih dahulu, tidak asal-asalan. Ya. Makanya bagi para istri hendaknya mencari suami jangan yang pelit. Ya, jangan yang pelit. Kalaupun pelit ya dikasih tahu, Mas kok kamu pelit banget sih gitu kan. Pakai bahasa yang baik lah. Kan di zaman Nabi juga pernah terjadi kasusnya ya kan. Seorang wanita mendatangi Nabi, minta izin, boleh nggak sih saya ngambil harta suamiku ini, kok dia pelit banget ya gitu ya. Boleh, silahkan. Tetapi dalam batasan yang wajar. Cukup untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan rumah tanggamu, anak-anakmu. Ya terkadang memang suami seperti itu. Atau mungkin lupa, atau kalau tidak diingatkan ya lupa seringnya gitu. Intinya adalah komunikasi yang baik kepada suami, kepada istri, ya suami kepada istri, istri kepada suami. Kita lanjutkan. Dan dia seorang istri hendaknya, kata Imam Az-Zahabi, menyadari posisinya bahwa dia lebih dahulu ya mendahulukan hak suaminya daripada hak dirinya, dan dia mendahulukan hak keluarga suami daripada hak keluarganya. Insyaallah. Ini nasihat ya dari Imam Zahabi. Wa takun musta'iddah, dan hendaknya seorang istri selalu bersiap sedia litamattu'ihi, untuk menjawab panggilan suaminya. Bijami asbabin nadhafah, dalam keadaan yang bersih, rapih. Wala taftakhir alaihi bijamaliha,
Dan janganlah seorang istri membanggakan kecantikannya di hadapan suaminya dalam rangka ingin merusak harga dirinya, menjelekkan ya, merendahkan harga diri suami. Wala tu'ibahu, dan juga jangan mencela fisik suaminya, mentang-mentang suaminya elek gitu ya, dicelek-celekin mulu gitu, ya Allah, ya Allah. Ya kan? Wal iyadzubillah. Kadang-kadang istri itu merasa dia lebih daripada suaminya. Itu enggak boleh. Kalau kita mengingat posisi masing-masing, seorang istri posisinya diibaratkan sebagai seorang budak kepada tuannya. Pantaskah seorang budak itu kemudian membanggakan dirinya di hadapan tuannya? Kan enggak pantas gitu. Di sini berkata Al-Asma'i, ada satu kisah. Ini kayaknya kita sudah sering mendengarnya. Dakhaltul badiyah, satu ketika Al-Asma'i memasuki satu dusun, satu kampung. Fa idza imra'atun hasna, ternyata di situ ada perempuan yang cantik. Tapi suaminya jelek. Ya, ini sering kita dengar ya. Faqultu laha, aku pun kemudian bertanya kepada si istri ini. Kamu kok bisa sih kawin karo deknen? Bahasanya gitu kali ya. Kok iso? Enggak usah banding-bandingin. Kemudian jangan membandingkan dengan istrinya. Ya itu semuanya adalah karunia dari Allah. Makanya nih jawaban si perempuan ini luar biasa ya. Bagaimana kamu bisa ridho, rela, bersabar terhadap kehidupanmu yang seperti ini? Kamu cantik, suamimu jelek. Faqalat, Masya Allah. Berkata si istri yang solihah ini, Masya Allah. Isma' ya hada. Kamu dengar. Tegasan yang ceweknya daripada Al-Asma'i. La'allahu ahsana fima bainahu wa bainallah. Mungkin saja suamiku dia punya amalan yang Allah sangat menyukainya. Ya, berbuat baik kepada Allah dengan amalannya sehingga Allah kemudian menghadiahkan aku untuknya. Masya Allah. Jadi aku ini adalah hadiah ketaatan dia kepada Allah. Kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada Allah, yang dia tujukan kepada Allah, amal ibadah yang dia tujukan kepada Allah, kemudian Allah hadiahkan berupa hadirnya aku untuk dirinya. Atau yang kedua, mungkin saja aku pernah berbuat buruk sebelum aku menikah, sehingga Allah menghukumku dengan menghadirkan suami yang seperti ini. Masya Allah. Jadi ya seperti itulah seorang istri berusaha bersikap proporsional. Tidak kemudian membanggakan dirinya dan juga tidak kemudian menjatuhkan harga diri suaminya. Suatu ketika Aisyah berkata, ya ma'syarun nisa, wahai kalian para perempuan, lau ta'lamna bihaqqi azwajikum 'alaikunna, jika kalian paham, menyadari, mengetahui hak pasangan kalian terhadap diri kalian, la ja'alatil mar'atu minkunna, niscaya salah seorang dari kalian tamsahul ghubar an qadamai zawjiha bi khaddi wajhiha. Jika kalian wahai para perempuan mengetahui hak pasangan kalian terhadap kalian, hak suami kalian terhadap kalian, niscaya kalian akan mengusap kotoran kedua kakinya dengan pipi-pipi kalian. Masyaallah. Dikarenakan hak suami terhadap istri luar biasa. Maksudnya adalah akan disebutkan di sini. Berkata Rasulullah SAW bersabda, nisa'ukum min ahlil jannah, perempuan penghuni surga ya, perempuan-perempuan di antara kalian yang menjadi penghuni surga itu yang seperti apa? Al-wadud, yang kasih sayang, yang memiliki rasa kasih sayang. Allati idza adat, yang ketika dia menyakiti suaminya, au udiyat, atau disakiti oleh suaminya, atat zaujaha, dia segera mendatangi suaminya, hatta tad'a yadaha, sampai dia meletakkan tangannya fi kaffihi, di telapak tangannya suami. Fataqul, dan kemudian si istri ini berkata kepada suaminya, la adzuqa ghamdan hatta tardo, aku enggak enak hati, hidupku sempit, aku nggak bisa tidur kalau kamu belum ridho kepadaku. Insya Allah. Jadi perempuan penghuni surga adalah yang seperti ini, yang memiliki sifat al-wadud, memiliki sifat legowo, cinta kasih.
kepada suaminya. Kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti suaminya, dia segera mencari keridhaan suaminya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Dhahabi, apa yang menjadi perhatian bagi para istri? Wajibu 'alal mar'ah, wajib bagi para perempuan, dawamul haya min zaujiha, menjaga rasa malu kepada suaminya. Ya tadi, kita ini kalau sama atasan kita mau ngomong aja begini ya kan, nunduknya enggak? Bagaimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Apa tadi yang menjadi perintah Bapak? Kan gitu ya. Seorang istri harusnya atau layaknya seperti itu. Selalu apa? Memiliki rasa malu kepada suaminya. Sekarang nih banyak perempuan yang lantang kepada suaminya. Marah ya marah aja gitu. Wes los pokoknya, Allahu Akbar. Udah nggak bisa lagi itu direm-rem. Nah kita ini sebagai suami yang harusnya sabar. Ini ada kisah di akhir pembicaraan kita ini tentang kisah yang luar biasa. Kata Imam Dhahabi, memiliki rasa malu kepada suaminya, menundukkan pandangannya dan selalu taat kepada perintahnya, diam ketika suaminya berbicara, wal qiyam inda qudumihi, ketika suaminya berangkat pergi kerja keluar mencari nafkah, sang istri mengantarkannya, berdiri untuk menguntapke bahasanya gitu, apalah bahasa itu, untuk membawanya dia untuk pergi. Dan ketika dia datang, dia juga menyambutnya, berdiri untuk menyambutnya. Wal ibtiad an jami' ma yuskhituhu, dan dia menjauhi apa yang menjadi murka suaminya. Wal qiyam ma'ahu inda khurujihi wa ardi nafsi alaihi inda naumihi, dan dia selalu mempersiapkan dirinya ketika hendak tidur. Masya Allah, ketika hendak tidur, seorang istri hendaknya mempersiapkan diri untuk tidur dalam keadaan yang menyegarkan. Ya jangan mentang-mentang capek ngurus rumah, tidur-tidur dalam keadaan asal-asal wes, mandi enggak, ya kan? Sikat gigi enggak gitu. Allahu Akbar. Hendaknya kita bersyukur kalau kita punya istri yang kalau mau tidur mandi dulu. Seger, rapih, pakai baju dinas malam hari. Itu sak surga-surgane rumah itu insya Allah bagi para suami. Baik, bagi para istri bersegera melakukan tindakan-tindakan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kata Imam Dhahabi, mempersiapkan dirinya ketika hendak tidur. Wa tarkil khianah, meninggalkan, menjauhi perbuatan khianat kepada suami ketika suaminya tidak ada. Tidak berkhianat terhadap ranjangnya, harta suami, rumahnya suami, dan selalu menjaga aroma tubuhnya agar tetap wangi, dan mulutnya, kata Imam Dhahabi ya, bukan kata saya, menjaga mulutnya agar selalu bersiwak, berbau harum, ya, dan memakai wangi-wangian misik. Nggak cuma misik toharoh ya, misik yang lain ya, yang wangi gitu badannya. Watib, ya kan, dan juga wewangian boleh, dan harusnya suami istri punya wangi-wangian khusus yang hanya mereka berdua yang wanginya itu khas ya, ketika di rumah. Wadawamiz zinah, dan selalu menjaga penampilannya ketika ada suaminya di rumahnya. Memuliakan keluarga suaminya, memuliakan kerabat suami, dan hendaknya bersikap qanaah terhadap rezeki mereka yang mungkin sedikit, ya, pemberian suami yang sedikit. Baik, kita singkat. Pasal berikutnya adalah tentang keutamaan seorang istri yang taat kepada suaminya dan dahsyatnya azab bagi istri yang durhaka. Sudah disebutkan tadi ya, dalil-dalilnya. Istri yang taat masuk surga dari pintu mana saja dengan 4 catatan tadi. Kemudian di sini ada hadis tapi dhaif, kita bacakan saja. Siapa saja di antara istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Ya, bentuk nusyuz tadi sudah kita sampaikan ya di awal. 4 bentuk nusyuz berarti itu adalah bentuk dosa besar yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan
atau sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh istri, maka hendaknya para istri berusaha untuk menjauhinya karena itu adalah dosa besar. Perbuatan nusyuz, perbuatan tidak taat adalah perbuatan dosa besar. Kemudian di sini ada perkataan dari Ali, ya Masya Allah, Imam Ali bin Abi Thalib, kita singkat saja. Wa qala Ali radhiyallahu anhu li zaujatihi Fatimah. Berkata Ali kepada istrinya Fatimah, "Ya Fatimah, ma khairun lil mar'ah?" Wahai Fatimah, kebaikan apa sih yang paling utama bagi seorang perempuan? Apa kata Fatimah? La tarar rijal wa la yarauha. An la tarar rijal wa an la yarauha. Agar para perempuan itu tidak mengumbar pandangannya kepada laki-laki lain. Dan agar laki-laki lain tidak menikmati dirinya dengan melihatnya. Karena ketika laki-laki melihat perempuan, ya sudahlah. Apa yang diinginkan dari pandangan laki-laki kepada perempuan? Menikmati pandangan dia kepada perempuan-perempuan itu. Maka kebaikan yang paling utama bagi seorang perempuan adalah tidak sembarangan memandang laki-laki lain dan agar dirinya tidak mudah atau tidak sembarangan dipandang oleh laki-laki lain. Masya Allah. Kemudian wa kanat Aisyah wa Hafsah, di dalam kisah yang lain, suatu ketika Aisyah istri Nabi dan juga Hafsah istri Nabi berada di rumah Nabi, sedang duduk. Dua orang ini ya, dua ummahatul mukminin ya. Aisyah dan Hafsah sedang duduk. Kemudian masuk menghadap kepada Nabi Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabi yang buta. Ya, kemudian berkata Nabi kepada Aisyah dan juga kepada Hafsah, pakai hijab. Ya, berhijablah kalian, tutup aurat. Kemudian mereka berdua berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan dia buta, nggak bisa melihat kita. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalian buta, kalian bisa kan lihat Abdullah bin Maktum. Maksudnya jangan sembarangan mengumbar pandangan kepada laki-laki lain. Meskipun dia nggak bisa melihat kamu berdua bisa melihat dia kan? Insya Allah. Ini luar biasa ya. Ini susah ya untuk kita praktekkan di dalam keluarga kita, terutama kepada istri kita sendiri. Agar jangan sampai istri kita itu terlalu mudah untuk mengumbar pandangannya kepada laki-laki lain. Insya Allah. Wa fakama annahu yanbaghi lirajul an yaghudda tarfahu 'anil nisa. Ya, laki-laki juga dituntut untuk tidak mengumbar pandangannya kepada wanita lain dan begitu juga seharusnya perempuan juga menundukkan pandangan dari laki-laki lain sebagaimana kisah tadi ya, sebagaimana pernyataan Fatimah kepada Ali tadi. Kemudian kita lanjutkan pasal berikutnya. Jika perempuan diperintahkan untuk taat kepada suami dan diperintahkan untuk mencari ridho suami, jadi dua, perintah taat kepada suami dan perintah untuk selalu mencari ridho suami. Kok bisa? Yang kedua ini kan terkadang si istri melakukan kesalahan atau suaminya yang melakukan kesalahan kepadanya, tapi dia tetap mencari ridho suaminya, Masya Allah. Dan ini berat ya. Lantas apa yang menjadi hak istri dari suaminya atau kewajiban suami kepada istrinya? Maka seorang suami diperintahkan juga untuk berbuat ihsan. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, memiliki perintah berupa pengayoman dan berupa pengayeman. Itu kesimpulan ana ya. Itu kesimpulan ana. Kalau misalnya ada yang tidak sepakat tidak masalah, tetapi ana menyimpulkan bahwa laki-laki itu memberikan pengayoman dan juga pengayeman. Berbuat ihsan kepada istrinya, berbuat baik, bersikap lemah lembut, bersikap sabar kepada istrinya atas tindakan atau sikap istri yang misalnya buruk kepada suaminya, maka seorang suami tuntutannya itu banyak sebenarnya. Dia harus memiliki kesabaran 2 kali lipat daripada seorang perempuan. Karena memang istri itu seperti itu. Tabiat perempuan adalah los. Marah ya marah. Kalau ngomong itu kadang nggak, otak sama lisan nggak nyambung, los aja gitu, nggak dipikir. Kan kita sebagai suami memikirkannya bukan dengan perasaan, tetapi dengan tindakan yang berupa kesabaran. Oke.
Kita singkat saja di sini kepada satu kisah yang menarik sebagai penutup kita pada pertemuan kita kali ini. Diriwayatkan ada 2 kisah. Yang pertama, bahwa salah seorang dari rakyatnya Umar, waktu itu Umar adalah sebagai khalifah. Ini mungkin kita pernah mendengarnya kisah ini. Ingin curhat ya, kepada khalifah. Datanglah dia mendatangi rumah Umar. Ingin mengadukan atau curhat tentang istrinya. Tatkala dia sedang berada di luar rumahnya Umar, di pintunya, ya. Kemudian dia menunggu untuk Umar keluar dari dalam rumah, tapi dia mendengar di dalam rumah Umar ternyata juga sedang terjadi ombak, ya kan? Oleng kapal nih, kapten, oleng, ya kan? Terjadi keributan. Dia mendengar istri Umar, tas tatil tuh ya kayak gitu ya, gitu ya, dengan lisannya. Ya seperti itulah. Dan Umar apa posisinya? Diam saja. Insya Allah, seorang khalifah, seorang pemimpin, tidak membantahnya. Ya sudah. Memang harusnya memang begitu ya kan, laki-laki itu kalau misalnya istri marah nggak usah ditimpalin. Kalau ditimpalin ya kita sama aja kayak dia gitu. Kita diam saja. Umar sudah memberikan contohnya. Akhirnya laki-laki tadi kan mau ngadu ya, mau curhat tentang istrinya yang suka ngomel-ngomel. Datang kepada khalifah, ya dia khalifahnya sedang diomelin juga sama istrinya. Gak enak lah dia, aduh, khalifah aja dimarahin apalagi aku mulai wae. Pas dia mau pulang, kemudian dia pulang itu dalam keadaan batin gitu ya. Kalau Umar aja keadaannya kayak gini, padahal Umar itu adalah sosok pemimpin yang ideal, tegas, tangkas, cakap. Kalau bahasa kita wis pokoknya yang baik-baik lah, ya, body goal bahasa kita ya kan. Wah udahlah, dia Amirul Mukminin, bagaimana keadaanku? Kemudian Umar keluar, karena tadi kan udah diketuk ya kan. Ada tamu, Umar tahu sebenarnya ada tamu, tapi istrinya lagi ngomel, ya sudah diam dulu aja. Ketika istrinya sudah selesai dari urusannya, baru dia Umar keluar untuk menghampiri siapa yang bertamu ini. Oke gini, kalau ada masalah itu, kayak kita lagi minum kopi, ya ampasnya biar turun dulu lah, sabar aja gitu. Kita mau minum kopi aja bisa sabar untuk menunggu ampasnya turun ke bawah gitu loh. Jangan diaduk gitu ya. Kalau ada masalah rumah tangga itu nggak perlu kita ikut ngaduk gitu. Diem aja. Kalau udah turun selesai, diminum enak. Jangan sampai kita itu bersikap kasar sama istri di pagi hari, siang hari, malamnya minta jatah. Ini suami macam apa ini kayak gini. Ya nggak bisa kayak gitu. Maka Umar sudah memberikan contoh yang baik. Diam. Selesai, baru keluar cari orangnya. Siapa tadi orang yang bertamu? Kemudian ketika Amirul Mukminin Umar kemudian sudah, sini, ada apa? Dipanggil ya. Ada apa? Kamu mau bertamu kan? Gitu. Ya rojul, ya ada apa sini? Kemudian kata laki-laki ini, wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar, aku ini datang sebenarnya pengen curhat katanya dia gitu. Tentang ya perangai istriku yang suka bawel ya, suka marah-marah, suka sewot sendiri gitu kan. Tapi aku mendengar ternyata istri Anda ya sama gitu ya, sama istri saya sama gitu, nggak jauh beda. Oh gitu. Terus ya sudah, aku pengen pulang saja lah gitu ya. Faraja'tu ya, kemudian dia cerita istrinya Umar aja marah-marah, ya sudahlah, aku juga nggak layak untuk bertanya atau curhat tentang masalah itu. Terus kemudian kata Umar apa? Insya Allah. Ya akhi, wahai saudaraku, aku itu memaafkan istriku. Ya, apa yang dia lakukan tadi marah-marah itu ya seperti tadi ya, seperti kopi tadi ya. Biarkan dia lega dengan masalahnya, karena memang sejatinya istri itu ingin meluapkan saja gitu loh. Kalau habis ombak biasanya itu kan cerah, tenang gitu. Nikmati dulu saja ombaknya.
Bukan kemudian pasrah tenggelam, bukan gitu loh. Tetap dikendalikan. Nah, ini loh. Ketika ada ombak itu seorang pelaut itu tentunya dia berusaha untuk mengendalikan kapal agar tidak oleng, gitu kan. Bukannya kemudian membiarkannya, walah pasrahlah, tenggelam aja lah kayak Titanic, enggak. Tetapi tetap mengendalikan laju kapal agar tetap bisa mengarungi ombak ini dan akhirnya bisa mendapatkan ketenangan setelah ombak-ombak ya badai berlalu. Oke, aku memaafkan istriku, aku memaafkan dia, aku memikul apa yang menjadi keluh kesahnya, omelannya, itu aku dengarkan gitu ya. Kenapa kata Umar? Karena dia adalah juru masakku, istriku dia yang telah membuatkan masakan untukku, membuatkan roti untukku, mencuci pakaian-pakaianku, menyusui anak-anakku. Dan itu semua bukan kewajiban dia. Ya. Walaysa dzalika kulluhu biwajibin 'alaiha kata Umar. Masak, bikin roti, nyuci baju, apapun kerjaan rumah itu enggak wajib bagi dia sebenarnya. Wa yaskunu qalbi biha, tetapi aku dengan keberadaan dia hatiku menjadi tentram, menjadi tenang. Hatiku tinggal bersamanya. Insya Allah. Dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena keberadaannya aku terhindar dari keharaman-keharaman. Insya Allah. Fa'ana ahtamiluha, makanya aku memaafkannya. Aku bisa hidup menahan, bertahan dengan dirinya sejauh ini. Faqala ar-rajul ya Amirul Mukminin, berkata juga laki-laki ini kepada Amirul Mukminin, ya sudahlah, aku juga memaafkan istriku. Kata Umar, fahtamilha, maafkan dia. Fa innama hiya muddah yasirah. Masya Allah. Marahnya istri itu sebentar. Kata Umar. Ya seperti tadi. Ngopi, ya salah satu bentuk kenikmatan ngopi ya tunggu ampasnya dulu turun lah, ya kan. Baru bisa dinikmatin. Santai saja. Kalau istri lagi marah itu nggak lama. Kata Umar. Fa innaha hiya muddah yasirah. Sesungguhnya marahnya istri itu nggak lama, sebentar saja. Ya, nikmatin saja. Jangan kemudian kamu membuat keruh suasana. Insya Allah. Dan kisah yang terakhir diriwayatkan bahwa salah seorang dari kalangan orang-orang soleh, dia punya saudara. Orang ini punya saudara dari orang soleh juga. Maksudnya saudaranya atau temannya adalah orang soleh juga, orang yang soleh. Dan orang ini A katakanlah mengunjungi si B setiap tahun. Setiap tahunnya dia berusaha untuk mengunjungi saudaranya. Silatul ukhuwah ya, bukan silaturahim. Kalau silaturahim itu kan ada hubungan darah. Tapi kalau silatul ukhuwah menjalin kekerabatan ukhuwah ya, persaudaraan. Maka dia mengunjunginya setahun sekali. Faja'a li ziyarati. Nah, waktu itu dia ingin mengunjungi saudaranya. Fataraqal bab, dia ketuk pintu. Kemudian dari dalam muncul suara. Siapa? Wah, dari dalam. Kan diketuk. Siapa? Kemudian yang di luar menjawab. Aku adalah teman dari suamimu. Ya, aku datang untuk mengunjungi suamimu. Kata istrinya, dia pergi. Nyari kayu bakar. Masya Allah. Mudah-mudahan dia nggak kembali lagi. Didoain kayak gitu, disumpahin. Itu temennya dia dan dia denger gitu, istrinya ngomel-ngomel. Dia lagi pergi cari kayu bakar. Mudah-mudahan dia nggak kembali lagi lah, gitu kan? Insya Allah. Akhirnya dia ngeloteh aja, ngomel-ngomel sana sini, gitu kan? Udah komat kamit mulutnya, intinya adalah ya sudahlah seperti itu. Dan si kawan ini tadi masih di depan pintu nunggu. Ya namanya laki-laki, apalagi yang ngomel bukan istrinya ya biarin aja. Ngapain ditanggepin? Istrinya orang gitu. Insya Allah. Nggak lama saudaranya datang dari balik gunung. Ya, datang dari balik gunung, habis cari kayu bakar. Seikat kayu bakar berada di punggung singa. Masya Allah. Jadi kayu bakar yang dia cari itu diletakkannya di atas punggung singa. Dan dia menuntun singa tadi. Jadi singanya ini jinak. Dituntunnya singa tadi itu.
sebagai dia cari kayu bakar dengan kendaraan lah gitu ya, atau dengan alatnya itu singa tadi ya. Dituntun singanya, bukan nuntun kuda atau nuntun kerbau atau sapi, enggak, singa. Masya Allah. Kemudian datang, kemudian menemui saudaranya tadi, mengucapkan salam kepada saudaranya, menyambutnya, kemudian masuk ke dalam rumahnya, yang punya rumah masuk dulu, ditaruhnya kayu bakar tadi dari atas punggung singa, dan dia berkata kepada singa tadi, pergilah kamu, semoga Allah merahmatimu. Nggak bisa ngomong, tapi dia udah kayak temenan aja gitu sama singanya ya, Insya Allah. Ya sudah, pergi kamu ya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian tamunya diajak masuk, istrinya masih ngomel. Wal mar'ah ala haliha, istrinya masih aja, ini ada tamu, ya kan? Masih aja ngomel, lanjut lagi, ya hantam terus, belum selesai masalahnya, masih butuh 15.000 kata lagi mungkin ya kan? Oke. Dan suaminya tetap ya sudah, tidak nanggepin gitu, maksudnya tidak membuat keruh suasana, tetap menjamu tamunya, makan bersama tamunya, tapi nggak lama-lama karena istrinya kan ngomel. Dan tamunya juga pengertian ya, istrinya masih ngomel-ngomel aja, akhirnya nggak lama dia bertamu, akhirnya pulanglah tamunya, diantarkan keluar. Si tamu tadi terheran-heran dengan kesabaran saudaranya tadi, menanggapi perilaku perihal istrinya, Masya Allah. Datang tahun berikutnya si kawan tadi kembali lagi ziarah, mengunjungi temannya. Ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Kemudian dari balik pintu ada jawaban, man. Wah, suaranya udah beda. Kalau tadi man, wah gitu ya, man. Kemudian dijawab, aku temannya suamimu, fulan. Ya, Masya Allah. Kemudian kata dari balik pintu, selamat datang, Masya Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi enggak dibuka, enggak, dari balik pintu. Ya, marhaban wa ahlan wa sahlan. Ya, mohon maaf, duduk dulu di luar ya, suamiku lagi pergi. Ya. Insya Allah sebentar lagi datang. Mudah-mudahan dia datang dalam keadaan sehat. Didoain yang baik-baik, ya kan? Dikasih tahu bahwa suaminya lagi keluar. Enggak dibilang lagi cari kayu bakar, enggak. Pokoknya lagi keluar, Insya Allah. Semoga Insya Allah dia datang dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian si kawan ini takjub lagi lah. Tahun lalu begitu, tahun ini begini. Apakah sudah berbeda? Sudah tobatkah dia? Enggak ya. Oke. Kemudian datang kawannya tadi, ternyata ya memang masih sama ya, mencari kayu bakar, membawa kayu bakar. Tapi untuk kali ini yang kedua, dia meminggul sendiri kayu bakarnya. Insya Allah. Dia bawa sendiri, enggak dengan singanya, enggak dengan singa lagi. Fata'ajjaba aidon. Ini si kawan bingung lagi. Loh, tahun lalu yang bawa kayu singa. Sekarang dia bawa sendiri kayu bakarnya. Oke. Datang, dia ucapkan salam, kemudian si punya rumah masuk ke rumah dulu, kemudian dia masukkan kayu bakarnya, dan istrinya kemudian menghadirkan hidangan, ya layaknya seorang tuan rumah menjamu tamunya gitu. Masya Allah. Kemudian seorang istrinya tadi mendoakan suaminya, intinya lemah lembut, baik tutur katanya, Masya Allah. Dengan isinya kata-katanya adalah kata-kata positif, ya, vibes-nya itu positif gitu. Bukan yang kayak sebelumnya, vibes-nya itu negatif. Udah selesai kunjungan kawan ini untuk kali ini ya. Sebelum dia meninggalkan rumah temannya tadi, dia bertanya karena dia penasaran ya kan. Saudaraku, tolong dong ceritakan kepadaku. Oke, tentang apa kata temannya? Oke, begini, tahun lalu aku kan berkunjung ke sini. Ya, diceritakan istrimu yang menyambut seperti ini, kasar, kata-kata yang mencela, mencaci, ya, marah-marah sendiri, nggak jelas gitu ya. Kemudian kamu datang membawa kayu bakarnya di atas singa, Masya Allah. Kamu tuntun singa tadi. Kemudian sekarang
Aku datang menjengukmu yang kedua kalinya, istrimu kok udah berubah total ya? Kok jadi lebih lembut, lebih baik, lebih welcome, positive vibes, Masya Allah. Kemudian kata si kawan tadi, fama sebabnya apa sih? Resepnya apa gitu ya? Kok bisa istrimu tuh bisa berubah 180 derajat? Terus kata saudaranya, saudaraku, resepnya cuma satu. Istriku yang kemarin sudah mati. Ini lucu, anak baca ini ketawa terus ini. Bukan karena dia rubah sikapnya, enggak, karena mati. Istri yang kemarin itu sudah mati, meninggal. Masya Allah. Sudah meninggal itu istriku yang kemarin. Yang syirsah, yang cerewet, yang suka marah-marah. Dan aku, kata dia, aku bersabar terhadap akhlaknya. Dan apa yang kamu lihat tadi? Aku kan hidup sudah susah sama istriku. Aku bersabar hidup susah ya. Karena untuk bisa bersabar terhadap celotehan makian istri itu menguras tenaga. Akhirnya apa? Allah bantu si fulan tadi ketika nyari kayu bakar dengan singa tadi. Allah tundukkan singa buatnya untuk mempermudah pekerjaannya. Di rumah udah capek, mau kerja ya udah susah. Gitu. Makanya kalau suami kita ingin fresh, semangat kerja, jangan diomelin di rumah. Bagi para istri, jangan suka ngomelin suami di rumah. Enggak produktif nanti suaminya ketika kerja. Alhamdulillah Allah maha baik. Allah kasih bantuan kepada orang ini dengan menundukkan singa sebagai bantuan dirinya. Karena udah capek di rumah. Nyari kayu bakar kayak udah gak semangat gitu kan. Makanya Allah tundukkan singa, Masya Allah. Terus kemudian yang kamu lihat sekarang, Masya Allah, istriku adalah wanita yang salihah, katanya, Masya Allah. Aku menikah dengan ini perempuan yang salihah. Dan aku hidup dengan ketentraman, ketenangan, produktivitasku meningkat. Ya, karena di rumah aku selalu mendapatkan hawa-hawa yang positif. Ya kan? Masya Allah, doa-doa kebaikan mengalir. Istrinya selalu menyemangati suaminya. Kemanapun suaminya mau pergi, dia doakan. Harapannya selalu berada di dalam, dia selalu mempercayakan. Nah ini dia, seorang istri harus menaruh kepercayaan penuh kepada suaminya ketika kerja. Berikan energi positif buat suaminya, Masya Allah. Sehingga produktivitas seorang suami menjadi lebih banyak lagi, lebih meningkat, lebih besar. Seperti itu. Jadi kisah akhir daripada pembahasan kita adalah kisah seorang pemuda yang mengunjungi saudaranya yang lain, Masya Allah. Imam Adz-Dzahabi menutup pembahasan ini dengan mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita, memberikan rizki berupa kesabaran bagi kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan terhadap apa yang menjadi kecintaan Allah dan merengkuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.